Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian di dalam nama Yesus, apa kabar bagi kita semuanya? Sekarang kita bertemu kembali untuk bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita dan juga menaikkan syafaat kita, karena Tuhan adalah tempat kita untuk menyatakan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Dia mengasihi kita, Dia mendengarkan doa kita dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan di dalam doa kita. Kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu, dan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkannya dan kami bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Nehemia 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat sebenarnya karya terbesar Tuhan dalam hidup kita itu apa? Yang pertama adalah Dia datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Dia juga datang untuk menyatakan kepada kita kehendak-Nya. Dan Dia memperlihatkan bahwa Dia mengasihi kita. Dan sebagaimana awalnya juga manusia Dia tempatkan di Taman Eden, di tempat yang begitu indah, di tempat yang begitu berkecukupan, yang menyenangkan, maka kembali Dia menjanjikan tempat itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan Dia berikan kepada orang menurut kasih karunia dan anugerahnya. Jadi salah satu adalah mengampuni dosa. Dia mengampuni dosa kita karena kita memang sudah penuh dengan dosa yang membuat hidup kita menderita. Dosa kita membuat kita jatuh ke dalam penderitaan yang begitu dalam. Dosa yang membuat kita harus memang mengaku. Kita harus mengaku bahwa memang kita adalah orang yang berdosa. Demikian yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Sesudah dia memasuki tanahnya, dia membangun tembok Yerusalem. Dia sadar, dia mulai menata kehidupannya sebagai bangsa Tuhan kembali. Sebagaimana firman yang kita baca ini, dia berkumpul, dia mengaku dosanya, dan dia juga mengaku mengungkapkan dosa nenek moyangnya. Dia menyatakan semua kesalahannya, dan dia juga menyatakan semua perbuatan-perbuatan nenek moyangnya. Mengapa mereka mengaku dosa? Karena mereka sadar, mereka tahu bahwa sebenarnya Tuhan begitu mengasihi mereka dan semua nenek moyangnya. Dia tahu bagaimana Allah mengantar mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dan dia tahu juga bagaimana Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada mereka yang penuh dengan kebahagiaan, kecukupan. Tapi ketika bangsa ini mendapatkan kebahagiaan, mereka meninggalkan Tuhan. Dan pada saat itu mereka menderita. Dan ketika mereka mengaku salah, mereka juga didengarkan oleh Tuhan. Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Begitulah perjalanan kehidupan bangsa ini dari waktu ke waktu.
Ketika mereka mengalami kebahagiaan, mereka lupa akan Tuhan. Tapi ketika mereka mengalami penderitaan, dia ingat Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Dan itu yang sangat disadari, diketahui oleh bangsa ini di bawah kepemimpinan Gubernur Nehemia dan Imam Ezra. Sehingga kembali mereka mengaku salah. Kembali mereka mengungkapkan semua yang sudah pernah terjadi. Dan mereka mengungkapkan bagaimana besarnya kasih sayang Tuhan. Bagaimana besarnya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa ini. Sehingga pada saat ini mereka juga mulai menata kehidupannya sebagaimana selayaknya sebagai bangsa Tuhan. Dia menata dengan cara dia datang berkumpul untuk mengaku dosa. Mengungkapkan semua dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Dan mengungkapkan bagaimana kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita belajar dari pengalaman bangsa ini. Kita bagaimana? Apa yang selalu kita lakukan dalam hidup kita? Pernahkah, bagaimanakah kita menata waktu demi waktu yang Tuhan berikan? Kita diajak untuk memberikan waktu, mengasingkan diri, mempersiapkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Menyatakan dengan jujur apa dosa-dosa kita. Mengatakan dengan jujur bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita diajak untuk boleh dengan setia mengakui kemahakuasaan Allah yang menuntun kita, membimbing kita, memberkati kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap hari kita merenungkan, menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita setia untuk mengaku kebaikan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita? Dan yang kedua, apakah memang kita di dalam hidup ini, masihkah kita bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan adalah kekuatan kita? Bahkan sering sekali yang terjadi, sama seperti bangsa Israel. Ketika kita senang, kita melupakan Tuhan. Tapi ketika kita jatuh, kita hancur, kita ingat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bangsa Israel ketika dalam situasi yang menyenangkan, dia selalu melupakan Tuhan. Tapi ketika dia merasa kesulitan, dia ingat Tuhan. Ketika menderita, dia ingat Tuhan. Kita belajar dari pengalaman bangsa ini. Tuhan senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita. Syukurilah dan tetaplah berpegang kepada kasih Tuhan. Lakukan kehendaknya sekalipun kita dalam situasi kebahagiaan. Jangan sampai karena susah, jangan sampai hanya karena kesulitan, karena penderitaan kita ingat Tuhan. Oleh karena itu, baik suka maupun duka, setialah menyembah Tuhan, setia melakukan kehendak-Nya, dan muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam suka dan duka. Jangan sampai ketika kita mengalami beban berat, sehingga pada saat itu kita mengingat Tuhan. Tapi dalam segala situasi, kita selalu mengingat Tuhan dan mengakui kebaikan-Nya, kemahakuasaan-Nya, dan kita bisa hidup menjadi saksi Kristus yang hidup dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh senantiasa punya kesempatan dan waktu merenungkan tentang kasih Tuhan. Dan juga kami merenungkan tentang dosa-dosa kami. Dan dengan rendah hati kami berkenan mau untuk mengakuinya, mengakui di hadapan Tuhan. Dan ajar kami juga ya Tuhan, jangan biarkan ketika kami mengalami kebahagiaan, kami lupa akan Tuhan. Tapi ketika kami kesulitan, kami selalu bermohon kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu baik. Sekalipun kami melakukan hal itu, Tuhan tetap mengasihi kami. Tapi melalui firman ini, kami sadar, kami ingin jangan biarkan ketika susah, ketika kami mengalami kesulitan hidup, baru kami mengingat Tuhan. Tapi dalam setiap situasi,
kami selalu mengingat Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami jadi saksi Tuhan yang hidup dalam suka maupun duka. Pada saat ini juga kami berdoa, berkatilah hidup kami dan seisi keluarga kami. Biarlah kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami. Ajar kami untuk setia kepadamu. Dan ajar kami juga untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Berikan rezeki kepada kami Tuhan. Melalui pekerjaan baik yang kami lakukan setiap hari. Sehingga kami tidak kekurangan. Berkati anak-anak kami yang pada saat ini dalam perjuangan untuk masa depannya. Baik dalam studinya Tuhan berikan kepintaran dan keseriusan dalam belajar. Dan juga ketika dia mencari pekerjaan, Tuhan mempertemukannya kemana dia bekerja. Tuhan mengutus dia ke tempat yang Tuhan tentukan. Dan ketika mereka menunggu teman hidupnya, Tuhan mempertemukannya dengan teman yang cocok. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi anak-anak kami. Bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah sediakan masa depan yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk semua orang yang sakit baik yang terpapar virus corona maupun yang sakit secara fisik, baik yang sudah lama maupun yang baru, baik yang diopname maupun yang di rumah. Tuhan lawat mereka, jamah hatinya, kuatkan hatinya sehingga mereka mendapatkan ketenangan dan pada saat yang cocok Tuhan mereka mendapatkan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Erlindawati Guru Tarigan dan juga untuk Bapak Artania Pelawi. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka sehingga pada saatnya mereka mendapatkan kesehatan yang sempurna. Kuatkan hati mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang menantikan anak di tengah-tengah keluarganya. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menganugerahkan anak untuk mereka kasihi, untuk mereka besarkan, dan untuk mereka bimbing mengenal Tuhan. Oleh karena itu apapun yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkannya, Tuhan jauhkan. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga Ilayasina dan juga untuk keluarga Hendra Gunawan Meliala. Tuhan sentuh tubuhnya, jamah tubuhnya, dan anugerahkan kehidupan baru dalam tubuh keluarga ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Dan juga kami berdoa ya pada saat ini ya Tuhan. Terkhusus untuk semua orang tua kami. Kami bersyukur untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, tambahkan kekuatan, kuatkan imannya, dan berikan hati yang sukacita senantiasa. Sekalipun banyak hal yang kurang dalam hidupnya. Mungkin kurang tenaga, kurang kesehatan, mungkin juga kurang dari kebutuhan hidupnya. Tuhan berikan semangat, berikan kebahagiaan kepada mereka. Dan ajar kami juga sebagai anak untuk tetap mengasihi orang tua kami dan menolong mereka dalam kesulitannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semuanya. Dan setiap keluarga-keluarga yang pada saat ini, walau kami tidak sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan, tapi Tuhan tahu banyak keluarga yang berduka karena Tuhan ambil orang yang Dia sayangi. Tuhan kami mohonkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tambahkan kesehatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sehingga melalui kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Dan mereka akan mengerti apa yang terjadi ini juga adalah kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Boy.